Sobat Kopi Talk, selamat sore. Apa kabar Selamat nih sore. semuanya? Sore, Mbak Selamat Citra. sore. Sore. Iya, Mi. Selamat sore. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Citra Marlianti, host yang akan memandu acara Kopi Talks pada hari ini. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang di acara Kopi Talk seri 10 dengan tema Bagaimana Menjadi Trainer yang Handal. Nah, pada sesi hari ini kita akan bahas bersama-sama nih, gimana sih cara biar menjadi trainer yang handal. Dan tentunya kita akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa dan sudah berpengalaman di bidang trainer. Nah, beliau juga siap untuk sharing ilmunya kepada kita semua nih teman-teman. Nah, mari kita sambut Ibu Dr. Gina Rahmalia Ginanjar, SS, SP, MP, IPC, CMT, CV, TM, selaku coach dan trainer PT KAI. Wah, keren banget nih Bu. Selamat sore Bu. Apa kabar? Baik Citra, Teteh Citra, Ibu. Oh, Teteh. Gina, kamu offset Baik, panggil Teh. saya Ibu. Baik Teh Gina, apa kabar Teh? Alhamdulillah baik sayang. Kenapa kamu belakangnya lebih warna-warni? Saya dikasih putih gini semuanya. Biar membedakan Teh. Oh, membedakan kenapa ya? Biar ada perbedaan untuk saling melengkapi. Ya gimana Iya. Citra? Nah, selain narasumber yang luar biasa, kita juga ditemani oleh moderator yang gak kalah luar biasanya nih, Sobat Kopi Talks. Nah, mari kita sambut Pak Ahmad Bangsawan. Halo Pak Ahmad, selamat sore Halo Pak, apa Citra, kabar? ya. Selamat sore. Baik Citra, gimana Citra, sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Nah, baik Sobat Kopi Talks, sebelum kita masuk ke inti acara, saya ingin memberitahu bahwa di PT Top Capital Indonesia sedang melakukan kelas sertifikasi CIB batch 13 yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli sampai 28 Agustus. Lalu juga ada kelas CRP batch 3 yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli hingga 14 Agustus. Dan sesuai tema kita hari ini, PT Top Capital Indonesia juga open registration untuk pelatihan Training of Trainer yang akan dilaksanakan pada 21 Agustus sampai 28 Agustus. Nah, Sobat Kopi Talks nggak perlu khawatir karena kelas sertifikasi yang diadakan oleh PT Top Capital Indonesia sudah berstandar BNSP. Nah, untuk syarat, harga, dan informasi itu bisa menghubungi admin yang ada di grup yang ada di grup WhatsApp setelah acara webinar selesai. Nah, di akhir acara nanti akan ada info menarik nih bagi Sobat Kopi Talks. Jadi, ikuti acara sampai selesai ya. Nah, sebagai pengingat untuk Sobat Kopi Talks, dimohon untuk mematikan mikrofonnya selama acara berlangsung. Dan jika Sobat Kopi Talks memiliki pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat di bawah yang nantinya akan dibantu oleh Pak Ahmad selaku moderator untuk disampaikan kepada Teh Gina. Nah, baik, karena sudah menunjukkan pukul 4:04, bisa kita mulai sekarang Pak Ahmad? Oke, Citra, terima kasih. Baik, kalau begitu kepada Pak Ahmad, waktu dan tempat saya persilahkan. Ngobrol asik aja di Kopi Talk. Di Kopi Talk ngobrol asik aja. Baik, ya, terima kasih Citra selaku host di acara Kopi Talk. Dan pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kepada Sobat Kopi Talk yang sudah bergabung di Kopi Talk seri 10. Dan tentunya kita semua sama-sama tahu PPKM di Jakarta khususnya masih berlanjut dan bahkan kabarnya akan diperpanjang sampai 2 minggu ke depan, dan ini tentu akan mempengaruhi berbagai aktivitas pekerjaan kita. Namun kita tetap semangat, tetap optimis bahwa kita tetap harus menjaga kesehatan dan segala sesuatu aktivitas bisa berjalan dengan baik. Ya, Sobat Kopi Talk, saya Ahmad Bangsawan yang akan memandu acara sampai 1 jam ke depan dengan narasumber kita yang tidak kalah hebat kalau menurut saya nih, yaitu Ibu Dr. Gina Rahmalia Ginanjar yang akrab dipanggil Teh Gina. Selamat sore Teh Gina, apa kabar hari ini? Sore, Bang Ahmad. Alhamdulillah khair baik. Ya? Alhamdulillah sehat. Lalu Teh Gina, ini memang penting sekali dalam momen kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih menjadi trainer yang handal ya. Ini kata-kata handal ini sangat menjadi sesuatu banget lah ya mungkin di benak Sobat Kopi Talk ya. Mungkin Teh Gina bisa memulai presentasinya tentang bagaimana sih untuk menjadi trainer yang handal ini. Tentu ada sesuatu yang pasti lebih menarik lagi yang mungkin bisa diungkapkan oleh Teh Gina. Silakan Teh Gina. Yang lebih menarik lagi. Tadi sih awal-awalnya pas belum tahu banyak banget pertanyaan yang masuk, aku udah nyiapin kan, aku udah sharing juga ke Bang Ahmad sama Kerulas. Tapi kayaknya mendingan kita lebih banyak kan talks ya. Jadi kayak, ayo deh ada pertanyaan apa kita ngobrol, sharing bareng, belajar bareng gitu. Gimana sih untuk jadi trainer yang handal.
Kalau kita mau ngomongin trainer yang handal, nah sebelum kita ngomongin trainer yang handal, sekarang pertanyaan yang selalu saya bilangin, makasih loh ini banyak banget nih sih yang ini udah lama banget gak ketemu tuh Dwi Putri. Dwi kamu apa kabar? Itu mahasiswa aku, dan sekarang jadi ibu dosen. Iya, baik Bu. Sehat Bu. Ya Allah, dan dia tuh gak bisa kalau manggil Teteh, karena udah bertahun-tahun manggilnya ibu. Iya, Kecuali mantan aku ya, mantannya bukan masalah tantangan ya, mantan mahasiswa aku pasti ya udah ibu udah ke bawah-bawah di S1, S2, S3 pasti ibu. Gimana kamu, apa kabar? Baik, Teh Gina baik. Akhirnya ya, finally. Kalau misalkan waktu pas pertama kali jadi trainer, jadi dosen gitu, gimana sih rasanya? Iya. Atau ngajar gitu pertama kali atau jadi dosen gitu, pertama kali rasanya doang. Saya nih. Iya, kenapa sih tiba-tiba ditanya gitu ya? Biarin nanti nggak apa-apa. Iya, Gimana Dwi? Kenapa aku ditanya Teh Gina? Baru lagi ketemu langsung ditanya nih Bu. Langsung ditanya, bukan tanya apa kabar, gimana rasanya, sama aja. Gimana rasanya waktu pertama kali ngajar gitu loh? Ngajar loh. Kasih tahu dong. Dwi, kamu ngajar di mana biar pada tahu nih teman-teman semua. Iya, perkenalkan saya Dwi. Saat ini saya bekerja di PT Galenium Farmasi. Terus di bagian sebagai di bagian training, dan saat ini jadi baru kemarin dapat sertifikasi trainer dari BNSP. Pertama-tama gugup terus juga yang kedua adalah mungkin ini ya belum terbiasa depan orang gitu ya, atau misalnya terkait public speaking dan lain-lain, itu sih dilatih. Dan juga kedua adalah terkait materi apa yang misalnya memang bisa membuat orang tertarik, terus juga ice breakingnya itu yang memang selalu terus dikali-kali ya gitu Bu. Oke, thank you Dwi. Good. Ya udah diomongin semua sebenarnya sama Dwi. Makasih Dwi. Oke, ya itu lagi udah kerjaannya. Ada beberapa hal ya yang akan disajikan ya. Iya, betul sekali. Dan nyambung banget. Oke, thank you Dwi. Saya suka banget nge-highlight kalian kalau udah yang kenal sama saya, ada satu kata andalan saya adalah practice makes perfect. Jadi kalau ada yang tanya, gimana caranya buat jadi trainer yang handal? Cuma satu, practice makes perfect. Dan the most important thing adalah satu ya Bapak Ibu, sebelum nanti saya tanya dulu nih. Wah, udah saya punya masalah pitang, udah banyak yang nanya, udah makanya saya bilang nggak usah ada ini deh pakai PPT segala macam. Oke, sekarang dulu pertanyaan dulu sebelum saya mulai nih ya, dari 1 sampai 10 seberapa fokus konsentrasi Anda pada hari ini, detik ini, ikutan webinar kali ini gitu ya, sama Kopi Talks. Nggak webinar, kayak kita Kopi Talks ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Oke, 1 sangat nggak fokus, sangat nggak konsentrasi, 10 sangat fokus, sangat konsentrasi. Sok atau diketik, dipilih aja mau berapa juga boleh. 1 sangat tidak fokus, sangat tidak konsentrasi, 10 sangat fokus, sangat konsentrasi. Sok atau mangga, dipilih yang mana, nomor berapa? 5, 10, ya. 5, 6, 5, 10, 8, 7, 8. Itu yang 5 mending nggak usah ikut kayaknya mah, yang 5 mending bobo aja, bobo sore, 4 juga bobo sore aja ya. Itu gimana coba mau ikutan Kopi Talks tapi opat kumaha gitu ya. Oke, kalau gitu. Iya, ada Prof Refilda juga. Halo Prof, kumaha? Damar Uni, Damang Uni. Ini luar biasa nih ya. Semuanya. Iya, enggak penggemar penggemar. Ya Allah, luar biasa loh ya, kayak Uni gini kan udah, jadi nggak ada. Kemarin juga ngobrol sama Uni, Teteh aku jangan dipanggil Prof, malu, di grup ya Uni aja deh kakak aku tersayang gitu ya. Jadi tuh banyak banget nih kalau misalkan udah tadi ada dari 1 sampai 10 ada 7, 8, 9, 10 banyak banget. Oke, kalau gini pertanyaan nih kayaknya beberapa orang banyak yang udah tahu nih ya. Oke, yang bukan non Muslim silakan angkat tangan dong. Yang bukan non Muslim silakan angkat tangan. Baik, yang non Muslim silakan angkat tangan. Yang non-muslim silakan angkat tangan. Nah, yang belum ngangkat tangan siapa? Angkat tangan. Saya angkat tangan nih. Yang belum angkat tangan siapa? Nah, begini nih, tuh Dwi juga benar, lebih baik ditampar dengan kejujuran daripada dicumi dengan kebohongan ya. Cek Dwi teh, kok aku belum angkat tangan ya, kata Dwi gitu. Iyalah, yang pertama adalah yang bukan non-muslim gitu loh. Ya, jadi ya itu tadi well-being gitu ya. Kalau namanya mindfulness, hadir. Nah, itu yang paling pertama adalah yang mau trainer, mau sebagai peserta, mau sebagai siswa, pertama sebagai manusia sebenarnya adalah hadir, sadar. Makanya tadi Teteh tanya, dari 1 sampai 10 itu seberapa sadar, seberapa fokus, seberapa konsentrasi. Jangan-jangan kita pas lagi sholat tadi gitu ya, sholat, komunikasi sama Allah ya kan, Allahu Akbar, beberapa saat kemudian
ya Allah ini tuh rakaat 2 apa 3. Kita 2 apa 3 udah tahiyat belum gitu loh Bang Ahmad. Jadi banyak banget yang kayak hidup tuh kayak zombie gitu loh, nggak sadar gitu, hidup aja gitu, hidup belajar ikutan webinar segala macam gitu. Terus pas ditanya amnesia, apa ya kayaknya kemarin tuh udah belajar kayaknya gitu ya. Nah itu karena nggak hadir. Jadi kalau kita ngomongin trainer handal, bukan trainer handal, as human being sebagai manusia, pertama adalah kita hadir dulu deh. Hadir itu adalah berarti kita tidak hidup gitu ya, memang tidak hidup di masa lalu, tidak galau masa lalu yang telah berlalu, tidak risau masa depan yang belum datang. Nah ini banyak banget yang udah pada tahu, semua harus diketik yang tahu ya, kalau enggak keterlaluan. Silahkan semua ditulis apa itu mantan, silahkan tulis apa itu mantan. Ayo mantan, apa? Mas Boy, kalau ada kata mantan apa nih? Kalau Mas Boy sih nggak apa-apa kalau beda. Mas Boy, kalau ada kata mantan apa nih, Mas Boy? Ex, bekas gitu ya. Kalau rasa mantan gimana, Mas Boy? Aku mau nanya, Tegina mau nanya. Yang rasa punya mantan. Yang milik sekarang tapi rasanya sama dengan yang kemarin. Oh, milik sekarang tapi rasanya sama kayak yang kemarin, boleh? Aku nggak apa-apa juga, ya. Oke, thank you for joining ya. Oke, sekarang aku mau nanya Mbak Albertina. Nih Mbak Tina udah senyum-senyum soalnya, jadi aku mau ini. Oke, Mbak Tina, kalau mantan itu apa sih mantan? Mantan itu kenangan, Bu. Kenangan, boleh. Kopi kenangan. Ini sambil ngopi, Pak, soalnya. Sambil ngopi gitu ya. asik. Kopi talk. Kan aku Teh Popon Mak Adin luar biasa nih, para dosen se-Indonesia semuanya pada join ya. Jadi banyak banget ketika ada kata mantan langsung ingatnya adalah lagunya Raisa, benar nggak? Sekarang aku tersadar cinta yang ku tunggu tak kunjung datang, apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Bukan, makanya kalau udah tersadar baru sekarang saya tanya dulu nih berapa sadarnya ini semua. Ini udah pada sadar belum? Mantan bikin sakit hati, bukan. Mantan adalah masalah dan tantangan ya. Jadi nanti kalau ketemu lagi ya Bang Ahmad, apa mantan Bang Ahmad? Tantangan dan masalah dan tantangan. Iya, atuh kumaha sih, saya fokus semuanya ini ya. Saya terusan saya sadar karena Teh Gina tadi nyanyi, saya sadar itu. Oh, saya sadar gitu ya, sadar antara sadar nggak sadar. Sama aja kayak misalkan kalau ada pada kompre gitu ya, nggak sidang skripsi, tanya kayak Dwi. Halo Teh Dina, thank you for joining. Paling sebel dari dulu ya, mau jadi dosen, mau jadi trainer, mau jadi guru atau di SMP 5 juga SMP 5 Bandung adalah ketika saya nanya, gimana Teh? Apalagi kalau misalkan lagi statistika dasar ya, Dwi ya, statistika dasar kan udah ceritain, oke kayak gini-gini. Jadi gimana? Iya. Semua tuh udah kayak bener aja semuanya gini ya kan Dwi ya? Iya. Oh, pas ditanya langsung, Kangen ya Teh. kenangan ya. Jadi kalau dibilangin wah Teh Gina gaya banget sih, makro mikro statistika dasar psikoterapan, bukan gaya, nggak ada yang mau ya kan. Jadi sudah aku gitu kan. Dan terus kalau misalkan kalau udah nih terjebak tadi kan ya, terjebak dalam nostalgia, jangan kita mengapain terjebak pada nostalgia ya. Jadi banyak banget yang suka gini, aku mah tuh awalnya juga nggak tahu kenapa jadi dosen, kenapa aku jadi trainer. Nah kalau udah kayak gitu, daripada tenggelam gitu ya, udah nyebur gitu, mendingan kita berenang, mendingan kita belajar. Jadi kalau kita ngomongin namanya trainer handal, pertama dia sadar ya. Bolehlah kalau bisa menulis satu adalah sadar ya. Semua tuh kalau yang di ILP udah tahu sadar. Ini ayo seberapa sadar, karena harus sadar gitu. Jadi kayak pas tadi saya udah bikin yang namanya PPT, PowerPoint. Tapi kan kita kayak gini ketemuan tuh bukan apa yang menurut saya penting, tapi apa sih yang dibutuhin audience, apa sih yang di audience mau gitu loh. Itu loh. Jadi kebanyakan dari kita sibuk aja sama diri kita sendiri. Udah gitu sombong, semuanya dikeluarkan. Padahal naon sih butuh, udah tahu gimana gitu loh. Jadi asking aja. Jadi apa sih kita mau ngapain hari ini, apa yang diekspektasi dari Anda, sok atuh diketik, mau tahu apa sih jadi trainer handal, apa yang mau diketahuinya silahkan, apa ekspektasinya mangga, sok ditulis. Keren trainer dan katanya Mas Mahri apa saple kumaha maksudnya saple teh kan, coba kita tanya tuh saple teh naon eta public speaking cenah. Ayo kita add spotlight Fahmi Hamidi HCAMK. Halo Mas Fahmi. Halo Mbak Gina, salam kenal, salam sehat. Nah, ini salam sehat. Teh Gina, saya mau orang Sunda. Oh iya, Teh Gina. Iya. Baik. Apa sih? Baik saja. Kan mambo ya. Jadi gimana sih, apa sih kenapa mau ikutan? Sering ikutan ini Kopi Talks bareng Bang Ahmad? Baru kali ini.
Iya. Oh bareng berarti kita sama-sama pertama, aku juga sama baru pertama kali. Mantul teh. Mantul. Ini suka banget kayak tadi mantul, mantap emang gitu ya, mantap betul, mantan dia tadi. Mantan tuh apa tadi, Mas? Pengalaman kalau bagi saya. Bukan, mantan tuh masalah dan tantangan. Gimana sih masalah dan tantangan? Gak ada lagi. Pokoknya kalau nanti ada yang ditanya lagi sama Teh Gina ya, mantan, masalah dan tantangan. Udah gitu. Oke, baik, coba kita tanya lagi. Baik Teh Gina, jangan kepaksa gitu. Artinya coba. Mantan teh apa sih Mas Fahmi Hamidi? Masalah dan tantangan. Masya Allah. Ketika ada kata trainer handal dan ketika ada kata mantan dan ada ekspektasi Anda mengikuti talks hari ini, apa tuh sebenarnya ekspektasinya? Ekspektasi saya sih gimana caranya saya terbiasa ngomong depan umum dengan supel kayak Teh Gina ini sih. Jadi first impression ketika saya tadi buka Zoom link, wah pematerinya ini banget nih. Ibaratnya kalau Teh Gina ibaratnya physically gitu kan, secara fisik ibaratnya orang tuh begini semua nih. Jadi sama bilang kata Putri itu di Unpad itu kan kelas tuh paralel ya Putri ya. Jadi misalkan statistika tuh ada 4 gitu, 1, 2, 3, 4 kelas. Iya. Udah gitu nanti yang penuhnya kelas kita ya. Pokoknya membosankan. Kelas kita penuh. Udah gitu nanti kalau Bukannya dosen. Hati-hati jangan bilang Teh Gina cantik kata Teh Nina. Aduh ada dosen Unpar itu. Thank you Mas Fahmi ya. Baik, jangan bilang Teh Gina cantik. Fahmi ya. Baik, jangan bilang Teh Gina cantik. Bener, thank you. Oke tadi ya. Oke, public speaking-nya ya mau gak mau ya. Udah kita tekan kalau tapi gini loh, kan dari kecil kita ngomong kan. Tadi kalau katanya Dwi gitu. Pertama kali datang kebayang gak sih misalkan pertama kali ngomong udah gitu di depan semuanya adalah ya yang S3 lah. S3 itu kan ada kepala bidang lah, kepala dinas lah, segala macam. Terus ada cik anak kecil datang gitu kan. Saya lah maksudnya, saya kan pendek ya Dwi ya. Gitu, udah gitu, nanti pasti pertanyaan pertamanya, Adek, Ibu Dokter Ginanya nggak datang. Gitu. Atau aku pergi bareng sama anak-anak gitu kan, nggak anak-anak S1 gitu. Nanti pasti kalau misalkan tahu ada Ibu Dokter Gina, pasti ditanya gitu, Ibu Dokter Ginanya mana Dek? Gitu. Nah, mau nggak mau, ya gitu kan nggak suka banget ya di judge from their cover atau segala macam. Tapi tadi saya sudah mengakui lah kata Teh Nina, kan pertama kali dilihat dulu, bener nggak dilihat dulu baru segala macam gitu ya. Jadi kalau kita satu adalah sadar, oke? Kedua, sekarang kalau mau jadi trainer yang handal. Yang kedua, nah itu tadi. Kalau ada salah-salah dikit segala macam, biarin aja. Biasanya kalau nge-MC di depan banyak direksi terus ada yang salah, biarin aja. Nah gitu ya, sama lagi trainer juga nggak apa-apa. Kita soal agak-agak banyak ngeles memang gitu ya. Tiba-tiba kita nggak sengaja ngebuka ada percakapan WhatsApp, ya itu mah distraction. Itu mah gimana kita balikin lagi aja dibikin nyaman. Yang kedua, kalau mau jadi trainer handal adalah sentuhlah dia hatinya. Udah gak ada lagi. Bahasa hati dari maksudnya. Iya, tapi jangan pakai bahasa kolbu ya. Kalau bahasa kolbu semuanya jadi pada diam semuanya. Iya, jadi apakah Anda mengerti semua? Nih. Apakah tidak mengerti? Nih, kita kumaha gitu kan. Jadi untuk ditanya ke yang namanya kolom chat itu pergunakan sebaik mungkin dan lihat gitu audiens Anda lagi ngapain, kayak misalkan Bang Victor ini ya nggak tahu menduakan saya dengan apa gitu dari tadi nggak pikirin nggak bercanda Bang Victor. Oke ya iya ada Bang Victor gitu ya. Nah intinya adalah hadir tadi kan, jadi pertama kita sadar kita hadir lalu kita kasih cinta gitu loh, makanya cintanya jangan cinta buaya gitu loh. Cintanya jadi jangan untuk atau ada artinya nih? Enggak udah bukan. Jadi banyak banget kita yang pengen datang orang ikut latihan kita, pagi udah bayar agak mahal gitu ya. Itu pengen banget kita impress mereka gitu. Nggak usah capek tuh nggak ngimpress orang, impact tapinya gitu. Jadi kalau Teh Gina nggak mau buat impress orang nggak, but I wanna be impactful. Yang Teteh udah bikin kan di slide itu. Jadi trainer yang handal itu yang impactful, yang bermanfaat gitu. Yang bagaimana ya balikin lagi gitu, memanusiakan manusia, kembali lagi ke fitrah manusia itu rahmatan lil alamin, gimana kita menjadi Abdullah, hamba Allah yang selalu belajar. Terus nanti kalau udah pakai cinta, jadi ingat ya kata cinta sendiri, cinta itu kan ultimate goalnya adalah lillahi ta'ala, Allah. Jadi kalau misalkan ada kata cinta itu ya Allah. Jadi masalah misalkan mau nggak sih Teh sharing ilmu tapi nggak ada bayaran, aduh zaman sekarang masih ngomongin bayaran, nggak punya duit mah nggak apa-apa, yang paling parah tuh kalau nggak punya iman gitu loh. Dan itu harus bener-bener ya. Jadi kayak trainer itu hati-hati, apapun yang engkau ucapkan itu bisa jadi dosa jariah jauh banget gitu atau amal jariah.
Jadi betul-betul role model tuh wajib banget. Cuma Teh Gina ngomongin A, B, C, D, F, G sampai practice makes perfect gitu. Ya percuma aja gitu. Atau misalkan kayak apa ya? Segala sesuatu tuh dipaksa pertama, terus udah gitu jadi pertama udah sadar, udah cinta, ketiganya kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Tiganya kira-kira gitu. Namanya juga kira-kira pasti nggak ada yang benar juga gitu. Kalau kita udah hadir, udah ada, udah sadar, I'm here for you gitu lah. Intinya gitu. Jadi kayak hari ini pun juga I'm here for you. Sok, mau nanya apa? Dan kita bareng-bareng. Yang kedua tadi kan cinta, ketiga apa? Nggak sombong. Trainer handal sombong ke laut aja mendingan. Ya bukan cewek matre doang yang ke laut ya. Trainer yang sombong itu semua juga sama ke laut gitu. Apa yang mau disombongin? Semuanya titipan dari Allah. Apa yang mau disombongin? Ada langit lagi gitu. Jadi unconscious mind, orang tuh kan dia nggak sadar kalau dia nggak kompeten, dia sombong. Dia padahal unconscious, dia unkompeten. Tiba-tiba dia sadar tuh, dia conscious bahwa dia, saya nggak kompeten, saya nggak kurang kompeten. Oh, dia belajar. Hati-hati, nanti dia tiba-tiba jadi sadar bahwa dia kompeten. Hati-hati, ada sombong lagi. Yang paling bagus tuh dia unconscious kompeten. Gitu. Dia sangat kompeten banget, ilmunya juga banyak banget, nggak pernah never stop learning. Terus dia nggak ngerasa dia jago gitu, kayak apaan sih gitu, apa sih gitu, apa hebatnya saya gitu. Jadi yang bener-bener yang namanya fakir ilmu gitu, yang ngerasa kayaknya gimana pun belajar dan sama siapapun gitu. Ya. Itu nggak sombong gitu. Dan nanti yang keempatnya langsung ya balikin lagi yang no judgment, gimana kita netral, open minded, pikiran positif di situ gitu. And the last one yang paling terakhir adalah practice makes perfect. Udah deh, nggak ada lagi. Kalau misalkan mau ngomong sampai nyerocos dari jam 8 sampai jam 5, saya pernah tuh waktu di Yogyakarta, TOT itu ya, Mas Ibnu, itu 2 hari, dan lagi bulan puasa. Saya puasa nggak? Puasa. Dan itu trainer gitu, bukan as a coach. Kalau as a coach kan enak, kita asking nggak terlalu capek. Tapi as a trainer, as a mentor, of course gitu, kita harus, it's a must for speaking. Jadi ya itu sih, ya kita langsung aja kita ngejawab kalau gitu, Bang Ahmad silahkan. Ngobrol asik aja di Kopi Talk. Di Kopi Talk ngobrol asik aja. Ya, the time is yours. Baik. Tepuk tangan dulu tuh semuanya, di kumaha sih semua tungangan. Terima kasih atas tepuk tangannya ya. Nih, oke, silahkan Bang Ahmad, gimana nih? Ini Teh Gina ya, di beberapa chat sudah ada yang masuk. Mungkin kita mulai dari sini dulu. Sementara saya juga sudah ada list pertanyaan juga, tapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sama ya dengan yang ada di sini juga. Tapi ini mungkin kita mulai dulu dari beberapa pertanyaan yang Teh Gina tadi sempat lontarkan, yang mantan ya. Ini ada juga yang ada yang menjawab pernah hubungan keterkaitan nikah, tapi ada lagi yang menjawab ini dari Dewi, mantan bikin sakit hati. Iya. Ya point of view ya. Kalau mantannya semuanya indah juga enggak, mantan tuh kenangan yang indah gitu kan. Kalau mantannya semua bikin sakit hati ya sakit hati. Jadi poin gimana ya? Itu tuh balikin ke kita. Masalah kita mau disakitin segimana parahnya. Banyak orang yang bilang kayak gini, "Teh Gina, kamu tuh udah diginiin banget loh. Kamu bakal sakit hati banget ya sih?" Nggak perlu sih. Atau kayak misalkan tadi pagi ini terjadi banget ya Mas Ibnul ya. Terus saya jadi adab itu the most important things. Mungkin kebanyakan kayak kalau Teh Gina baik banget udahlah gimana juga. Mungkin suka lupa banyak orang yang akhirnya karena saya terlalu baik gitu. Anggapnya bahwa saya bisa aja nggak marah. Saya cuma bilang gini doang. Adab itu lebih baik daripada ilmu. Saya ngomong gitu udah pada diam semua gitu. Jadi udah selesai. Jadi atau gini, S1 itu kalau misalkan mau bimbingan, udah tuh belum juga berhenti tuh mobil, tanya aja Dwi. Kalau misalkan saya kan udah kayak ngerasa teman segala macam, atau misalkan di PT Kereta Api lah bedanya gitu, anak milenial sama yang kolonial misalkan gitu ya, atau yang udah pada senior. Jadi kalau misalkan mau bimbingan anak S1 tuh pasti kan ya udah kita belum ngapa-ngapain, belum duduk, belum apa, udah kayak ini dong ini kita mau bimbingan ya, wah sibuk. Tapi kalau yang S3 pasti ngeliat dulu kita sampai kita duduk, sampai kita santai, sampai gini dulu, assalamualaikum Bu gitu, kalau mau nanya segala macam gitu kan ya. Jadi beda banget gitu. Gimana kalau dulu tuh dulu tuh enak banget kalau mau bimbingan malah diajak jalan-jalan dulu semobil sama Bu Gina. Biar refresh mereka atau nggak kalau bimbingan. Sampai diborong semobil. Itu ingat ya Bu, Ibu kan mobilnya yang dulu yang gede banget kan itu. Iya. Semuanya ikut. Dari gitu kita nonton bareng segala macam. Iya, dan itu banyak banget yang kayak dosen-dosen senior pada bilang gini.
Neng Gina nanti kalau udah S3 tuh jaga jarak lah, jangan terlalu deket sama mahasiswa. Itu banyak banget yang kayak gitu kan. Terus menurut aku deket itu kan mereka tetap respect kok. Gak ada yang aneh-aneh, gak ada yang berani macam-macam gitu. Tetap respect. Bukan berarti deket itu akhirnya mereka gimana gitu. Itu kan balikin lagi ke kita gitu. Jadi bukan berarti kalau misalkan udah, mungkin kalau saya nggak masuk qadar Allahnya nggak begini, saya kan pasti langsung pengen ke Pak Abe Susanto tuh langsung pengen jadi profesor gitu. Jadi cita-cita satu pengen jadi profesor termuda. Waktu itu dokter termuda, alhamdulillah ya 28 tahun saya jadi dokter waktu itu. Terus udah gitu, ya itu yang namanya setting goals itu penting banget gitu. Jadi makanya kalau kita ngomongin mantan, saya bilang kenapa mantan itu bukan masa lalu, tapi masa kini dan masa depan. Jadi mantan tuh di masa lalu ada, di masa kini ada, di masa depan ada. Manusia itu kalau nggak ada masalah dan tantangan, nggak kebayang gitu loh. Udah aja kayaknya hidupnya kayak flat gitu loh. Ya udah nggak ada masalah tantangan kan? Atau misalkan syaitan tuh nggak ada di dunia. Garing aja gitu. Ya gimana ya? Jadi kayak, ya kan? Ketika syaitan nggak ada, terus semuanya sibuk zikir, sibuk sholat di pasar kosong itu kan? Kita tahu banget waktu pas zaman belajar Iqra. Nah, anak-anak zaman sekarang juga kalau kita ngomongin Iqra gitu, Iqra bismillahirrahmanirrahim, atau kita setiap kita mau mulai kan Rabbi zikri ilman warzuqni fahman, banyak banget yang belajar atau titel gitu. Seberapa penting sih titel untuk Teh Gina, atau misalkan kayak BNSP aku kepikiran juga, ini CRP aku ambil aja deh. Aku orangnya emang suka belajar banget, dan belajar itu bukan berarti belajar udah gitu udah gitu buat banyakin gelar atau segala macam, enggak. Kecuali kayak gini, adalah webinar kayak gini atau ada acara apa, mau gak mau kan kayak, atau misalkan buat sertifikasi atau apa, sok aja pakai gitu. Karena orang kan belum tentu kenal saya juga gitu, ya udah pakai. Terus udah gitu, apakah itu penting? Ya hati-hati gitu, gelar kamu yang menyemat di nama kamu itu amanah, dipakai nggak? Bermanfaat nggak buat orang? Gitu loh. Jadi itu sih gitu. Ya. Itu. Ini Teh Gina ada beberapa pertanyaan yang bisa kita lihat. Siap. Bagaimana mengetahui training fokus? Lalu ada 2 pertanyaan juga yang cukup kita bisa bahas di sini. Apakah yang harus disiapkan sebagai seorang trainer? Haruskah trainer mempunyai pengetahuan yang luas? Dan bagaimana menjaga suasana tetap hidup selama training berlangsung? Nah, ini 3 pertanyaan. Luar biasa, nyambung semuanya. Ya. Silakan Teh Gina. Kebayang nggak sih orang itu gugup, orang itu nggak siap karena gini ya, kan banyak banget kayaknya kalau kita searching gitu di Instagram atau di ya banyak media sosial. Kalau Anda lagi ujian, thank you Miss Ellie. Anak-anak aku lagi belajar sama Miss Ellie, thank you Miss Ellie gitu. Oke, nanti aku ceritain ya kenapa kok trainer aku punya anak-anak yang punya guru juga, nanti aku kasih tahu. Nah, kita gugup apapun itu, mau presentasi, mau ujian, mau assessment, karena kita nggak siap. Dan orang yang siap itu adalah orang yang belajar. Kan banyak yang bilang ini, kalau nanti lupa sholawatan aja. Ya kamu mau sholawatan 1000 kali juga kalau tadi malamnya belum belajar ya kan ada yang ingat juga gitu loh. Jadi ya tentunya harus pengalaman ya, pengetahuan, dan yang paling penting adalah adab. Balikin lagi ke aku juga. Adab itu paling penting banget gitu. Gimana kita memanusiakan manusia, nggak usah ngerasa yang paling ter, udah ngerasa yang kayak udah sekolah di sini, udah di negara ini, udah ngambil ini, sertifikasi udah banyak, terus ngerasa kayak orang-orang ini mah aku udah paling jago. Nggak perlu gitu. Jadi kita listen, kita hadir. Kalau kita ngomong doang, ya kita nggak dapet something. Tapi kalau kita asking, jadi coach aja aku banyak banget belajar banyak gitu, dari orang-orang perspektif dan wow gitu, dunia tuh banyak. Bahkan aku suka bilang kayak gini, manusia itu kan terbuat dari tanah. Kalau ada manusia yang agak unik, spesial, istimewa gitu ya Bang Ahmad ya, yang kadang-kadang suka menggoda iman kita gitu ya, suka bilang kita buat sabar, saya suka bilang gini, ya maklumi aja, mungkin terbuat dari tanah sengketa gitu Bang. Kalau tanah sengketa kan belum dibebasin Bang gitu kan, jadi ya udah kita maklumi aja gitu loh. Emang harus semua sejalan sama kita? Enggak lah, kalau kita kayak Minion, semua Minion sukanya adalah banana, semuanya adalah sukanya pisang. Nah kebayang kalau semuanya suka pisang, misalkan Mas Boy saya kasih watermelon, no, Cina aku mah sukanya banana gitu kan. Atau misalkan Mbak Ratna di Korea, ini dong ada apa misalkan ya, strawberry, enggak aku mau banana gitu. Bang Ahmad aku kasih kiwi, gak mau, aku maunya banana. Jadi ya udah gitu, asem ya. Iya, kiwi di kita mahal banget ya kan, kalau kita keluar itu udah kayak paling murah banget, pepaya mahal banget gitu kan. Jadi itu referensi. Semakin kita tadi banyak pengetahuan, semakin kita banyak belajar gitu, itu bagus. 1, tambah siap. 2, makin gak sombong sebenarnya gitu. Terus ya udah gitu gimana ya, practice makes perfect. Dan kalau mau bikin hidup, ya kitanya hidup. Gimana mau bikin hidup kalau kitanya juga zombie? Gimana bikin hidup kalau kitanya juga cuma baca slide?
Gimana mau hidup kalau kita juga nggak tahu apa yang mau kita omongin? Gitu loh. Jadi dari A sampai Z tuh tahu. Kayak tadi tuh sebelum dimulai Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah gitu. Semoga yang mengikuti Kopi Talk hari ini tuh bisa mendapatkan sesuatu barokah bermanfaat, dan itu semuanya karena Engkau ya Allah gitu. Bukan karena saya menawan gitu. Dan itu yang selalu didoakan, dan semoga segala sesuatu yang bermanfaat buat orang, semoga ya mengalir juga ke mama Tegina gitu, ke nenek Tegina yang sudah meninggal. Jadi itulah gitu. Dan ya itu gitu. Itu sih jawabannya. Pokoknya mah kalau apapun, dan ada gimana Bang? Jadi dalam sebuah ruang trainer agar tidak terjadi sesuatu yang bete gitu ya. Jadi memang inisiatif dari trainer sendiri ya, harus menghidupkan suasana itu. Betul sekali. Atau diajakin kayak tadi sekarang. Siapa tadi yang nanya teh? Yang nanya yang mana? Yang nanya siapa? Yang nanya tadi pertanyaan yang mau bikin. Ini ada namanya di sini Sobat Nina Septiana. Siapa? Oh, Teh Nina. Kenapa Teh Nina mau bikin semua hidupnya kunaon? Kenapa coba? Kenapa harus hidup? Kenapa nggak mati aja semuanya? Ya udah, mari kita semuanya mengeningkan cipta dimulai. Hening itu penjamin. Ya, oke. Gimana? Kalau mengikuti kegiatan Teh Gina kan kayaknya dari sejak dibuka sampai mau tutup kayaknya orang tuh terpanas semua gitu. Nah, kalau pengen begitu gitu ya. Kan nggak mungkin semua orang di cloning jadi Teh Gina ya, tapi jadi dia tetap dirinya sendiri, tapi ada tipsnya gitu. Dan nggak mungkin kan saya tiba-tiba jadi kayak Teh Gina gitu ya, nggak mungkin, punya karakter sendiri. Saya juga harus apa adanya saya, tapi ada ya gimana caranya mengelola yang saya sudah punya gitu Teh. Mengelola yang sudah punya. Ya kayak gini aja, kayak tadi aku nge-highlight sendiri, spotlight sendiri, udah kebiasaan gitu. Terus udah gitu ngelihat banyak orang lagi ngapain, atau misalkan ada yang off kamera, nggak usah baper gitu loh. Ya mungkin ada yang lagi menanak nasi, mungkin juga ada yang lagi sambil nyetrika, ya biarin aja gitu loh. Kecuali kayak kemarin pelatihan, semua jelas buka kamera gitu kan, saya galak kalau jelas pelatihan. Kalau webinar mau nyala mah enggak alhamdulillah, udah gitu loh. Jadi yang bikin hidup kita, balikin ke kita, perasaan kitanya happy, kitanya hidup, nggak kayak zombie tadi, kitanya juga yang tadi sentuhlah dari hati ke hati. Terus yang pikirannya positif, yang asik aja, tapi jangan asik sama diri sendiri ya, nanti jadinya gimana sih, nggak bacain ini, nggak dengerin Bang Ahmad, jadi udah sendiri asik gitu, gawat. Tapi ini sampel yang jelas terlihat ya Teh Gina ya, bahwa suasana hidup itu kan kalau dalam langsung ya, suasana komunikasi langsung, sementara kita kan terbatas oleh sebuah media. Ini pun salah satu prototipe baru ini, ketika kita melaksanakan ini supaya hidup, ternyata dari Teh Gina sendiri yang langsung aktif. Wah, nanya ke sana, nanya ke sini. Nah, ini suasananya akhirnya tetap hidup gitu loh. Karena terus terang, komunikasi by media selalu ada sesuatu yang menghambat, ya kan? Tapi kali ini sudah teruji nih. Satu-satu ditanyain. Satu-satu komen, satu-satu maunya nanya, semuanya kebuka akhirnya gitu. Ini model baru nih Teh Gina nih. Model baru, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan segala sesuatu ada yang pertama gitu. Bagus banget Bang Ahmad. Jadi pasti ada pertama. Iya, ada yang pertama sakit hati. Pertama dia ngerasain bahagia. Pertama dia ngerasain sangat, pokoknya sampai gak bisa tidur gitu ya. Kayak waktu pas saya mau nikah itu saya juga gak bisa tidur gitu. Ini gimana besok mau nikah? Udah gitu saya gak bisa tidur. Udah gitu saya gak tahu saya mau nikah sama siapa juga gitu ya kan. Kalau Anda mah pilihan sendiri, kalau dijodohin gimana coba? Ya kan? Nah, tapi saya alhamdulillah kan saya bahagia dengan suami saya. Jadi banyak banget dalam hidup itu, dan tadi semua orang punya dosa masa lalu. Semua orang boleh gagal, tapi di masa lalu gitu. Kalau udah sadar, kalau dikasih hidayah, jangan suka kayak sambal tomat gitu ya, atau ya tobat, katanya tobat sambal gitu. Jadi ya kita udah sadar, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi. Mending kalau pasti kita meninggal pas lagi tobat gitu kan. Jadi ya itu tadi gitu, harus ya dimulai dulu, udah kayak Tokopedia. Oke, gitu Bang Ahmad gitu. Hidup mah dari kitanya aja, Teh Nina, jangan baperan. Jadi dulu adalah kenangan, sekarang kenyataan, besok adalah perjuangan ya. Gitu. Oh, betul sekali ya tuh. We learn from the past, live ya kan, kita hidup di masa kini dan kita menuju ke masa depan. Masa depan kita kan pengennya semua adalah melihat wajah Allah tanpa tabir, diakui sebagai umat Rasulullah, itu kan gitu. Dan betul-betul ketika kita di padang mahsyar ternyata Masya Allah gitu, timbangan kebaikan kita teh berat gitu. Tapi jangan sampai segala sesuatu teh berpikir gini, oh biar nanti aku dapat pahala, oh biar aku dapat pahala. Jangan, itu scoring gitu. Jadi yang makanya kemarin tuh di LP, kalau saya ketemu dosen, ketemu trainer, jangan sampai kita tuh trainer tapi ke skor gitu.
Saya adalah salah satu tipe dosen yang gak akan pernah pakai Kahoot atau pakai quizzes. Karena saya lebih ke based on value, not score. Gitu loh, bagi ke prosesnya. Tanya aja Dwi. Ya kan Dwi, saya bisa statistika ngajar semua isinya beda-beda tapi semua dapat nilai, bener nggak? Bener nggak? Iya Bu. Dan saya suka bilang kalau kalian mau dapat nggak usah khawatir, saya tuh kasih jor-joran di kereta api. Tanya Mas Ibnul, jor-joran nilai itu nggak ada yang namanya pelit nilai. Ngapain harus pelit nilai? Tapi tadi prosesnya gitu, dan skor itu nggak penting menurut aku. Atau gini, Tegina sih skor nggak penting, tapi IPK semua udah mau deket semua cum laude, terus ranking mulu, kamu pinter, enak ngomong kayak gitu. Tunggu di saat kamu tidur, di saat kamu main game, di saat kamu mungkin pacaran, zaman dulu kamu bisa pacaran. Saya tuh belajar, gitu loh. Jadi jangan disamain gitu loh. Apakah saya harus belajar? Saya bikin status, zaman dulu nggak ada status juga sih, belajar gitu. Aku suka banget belajar. Disuruh baca buku, disuruh bikin jurnal, disuruh baca buku yang tebel-tebel yang semua orang gak suka. Saya suka baca. Saya suka sekali baca gitu. Dan anak zaman sekarang tuh gak suka baca, makanya saya bantu dengan podcast. Jadi saya keingetan nanti di ILP yang dosen-dosen tuh yang bareng-bareng sama saya akan kasih podcast saya. Ada yang ikigai, gimana kita how to handle stress, segala macam gitu. Bagaimana kita dalam keterpurukan kita harus bangkit. Ya, this is life gitu loh. The show must go on. Ya, ini Tegina masih ada lagi nih. Yes. Banyak pertanyaan sih. Satu-satu lah coba kita urut. Sok atau itu 17.00 teh atas rengse Merina. Sok mangga, silakan. Gimana kalau ngomong agar orang tidak ngantuk, tapi malah terpana dan gak berkedip kayak yang Tegina katanya. Wah, ini lucu juga nih pertanyaan. Emang aku teh ngapain? Kira-kira harus ngapain itu yang ngomong? Kira-kira harus ngapain? Itu ada Mas Wahyu, kayaknya baru bergabung. Jadi aku mau nanya. Mas Wahyu Ceta Gusta. Mas Wahyu, itu jangan lupa di unmute dulu, Mas. Dia pakai baju Milo ya. Aku jadi pengen es Milo kayak mau bikin nanti. Oke. Kamu disponsori oleh Milo? Oke. Oke, Mas Wahyu, tahu acara ini dari mana? Udah sering sih lihat. Udah sering ya lihat dan ikutan Kopi Talks. Oke. Terus tadi kan kayaknya pas ikutan ini terus rasanya gimana? Ngeliat saya ngomong nyorocos gitu ya, kayak udah nggak berhenti gitu kan? Itu gimana? Atau ngeliat saya ngomong kayak gini gitu, gimana rasanya, Mas Wahyu? Rasanya gimana ya? Ya nggak tahu, makanya nanya. Ya udah, yang dipengeninnya apa tuh ikut ini teh killing time atau you wanna get something from here or? Kalau yang saya pengenin sih udah dibahas ya tadi ya, gimana tipsnya biar orang tuh tertarik gitu loh untuk mendengarkan materi kita gitu. Seperti itu. Nah, rasanya gimana? Rasanya gimana ketika seseorang atau orang lain itu tertarik sama materi kita, mereka menyimak, rasanya gimana? Rasanya senang sih. Senang. Dan biar orang-orang jadi senang melihat kita, kitanya harus gimana? Kitanya harus kalau saya lihat tuh harus gimana caranya bikin orang itu tertarik, tapi menurut diri kita sendiri gitu. Jadi nggak mencontoh orang lain gitu lah. Nggak mencontoh orang lain. Gimana caranya kita tuh mengeluarkan kayak aura biar pada tertarik gitulah. Susuk. Aura susuk. Jangan pakai susuk, ngapain? Jangan diikut ya, dosa nanti itu. Ngapain? Thank you Mas Wahyu. Nah itu, jadi apa yang kira-kira audiens pengenin? Apa yang kira-kira, apalagi paling senang kalau misalkan udah diwaro juga sama kitanya ya, merasa diakui, merasa hadir di sini, terus kayak apalagi di absen satu-satu gitu kan. Makasih Mas Ahmada gitu yang belum nyalain kamera, nyalain tuh kayaknya Ahmada yang gue kenal nggak taunya bukan gitu kan. Atau misalkan thank you Bang Victor yang baru bergabung juga gitu kan, baru ketemu gitu kan, terus kayak tunggu apa teh aku dipanggil lagi. Aku lagi di tempat yang lain tadi. And it's okay gitu ya. Jadi ya itu gitu Mbak Nunuk, thank you udah bergabung. Udah ada 9, 8, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Itu siapa kamu namanya? Silakan ke konter nomor 5. Di operator nih. Iya. Silakan 9, 8, 2, 3, 4, 7, 4, 7, 8, 8, 9. Dengan siapakah ini?
Bisa saya banting mungkin. Ya, silakan. Oke. Boleh kita lanjutin ya? Mas. Yang ini. Iya, boleh nggak Pak? Aku tanya aja, Mas. Nah. Siapa namanya? Dulu aku mau nanya dulu nama dia. Nama dia lah unik banget 982. Siapa namanya? Coba silakan dijawab. Mas, curiga eta mikrofon rusak ya. Nggak kedengeran Mas kamu ngomong apa. Coba diketik aja dan di rename ya. Tolong ke admin ditanyain itu hatur nuhun 982 ya. Oke, Bang, itu intinya adalah ya diajak berpartisipasi aja tuh kalau mau ramai. Memang itu yang saya contohin maksudnya. Kalau mau hidup mah ajakin partisipasi, sapa satu-satu. Ini bukan acara kita loh, ini kita acaranya bareng-bareng belajar gitu loh. Ya. Itu. Oke, ini ada lagi sebentar. Silahkan. Apakah seorang trainer harus mempunyai satu kompetensi atau semua kompetensi yang harus dikuasai? Ini menyangkut pengetahuan luas tadi ya. Gimana nih? Harus, kenapa? Terus ada BNSP. Terus gini, kenapa harus ikut BNSP? Karena itu adalah lembaga validasi. Kenapa harus ICF sebagai coach? Itu karena ada validasi. Kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk saya bikin sertifikat sendiri bahwa Tegina sudah valid, sudah tersertifikasi untuk mengajar ini CMT gitu, ke Certified Master of Trainer. Itu kan harus divalidasinya ke orang lain atau ke mana? Ke buka sendiri gitu, sini sendiri, jualan sendiri kumaha. Jadi itu harus penting banget untuk tersertifikasi. Bukan karena buat gaya-gayaan, tapi itu karena kita tuh sudah gitu loh, terakui oleh lembaga yang ditunjuk, mau BNSP, mau ICF, mau manapun gitu, lembaga-lembaga itu gitu loh. Itu masuk yang harus dilakukan. Betul sekali. Yes. Ya, berikutnya ini dari Sobat Ratna. Bagaimana cara menyampaikan materi yang menarik dan nggak bikin ngantuk, terus supaya nggak grogi? Ternyata ini grogi ini banyak ya. Biar nggak grogi. Mungkin ada doa khusus. Banget sih ngomongin grogi. Sekarang semuanya ngetik di situ. Semuanya ngetik. Apa kebalikan dari grogi? Sok tulis. Apa kebalikan dari grogi? Sok Teh Gina mau nanya. Silahkan. Apa kebalikan dari santuy? Santuy. Oke, apa kebalikan dari grogi? Milenial banget santuy. Silahkan yang lain. Ayo. Cuek kata Mas Rupnya. Good. Ignore. Itu pasti Mas Boy mesti ignore kan? Oke, terus itu gue kumaha eta coba. Oke, PD, EGP emang gue pikirin loss aja. Oke, apalagi? So, percaya diri, be confident, enjoy. Mana lagi? Udah, yes, nyaman, enjoy, good. Itu gitu loh. Kalau nggak mau grogi, bikin enjoy, bikin nyaman, bikin tenang. Yang paling penting adalah siap. Orang yang nggak siap itu yang paling grogi. Dan semua orang itu pasti grogi. Nggak mungkin orang nggak grogi. Cuman ada satu orang yang dia bohong kalau dia bilang saya nggak grogi. Gitu. Padahal dia grogi. Nggak ada. Itu kan katanya Mark Twain. Semua orang itu, everybody itu pasti nervous gitu. Semua orang pasti grogi. Nggak kebayang lagi saya kemarin tiba-tiba ada Uni gitu. Wah profesor apa tuh pas saya di Padang itu yang kemarin itu. Yang Padang, Lampung. Itu yang waktu pas acaranya Paragon. Hah, ini semua dokter, profesor, ya Allah, aku gitu kan. Atau ketika misalkan ada acara yang sangat resmi gitu kan, atau kayak waktu pas pertama kali ada identitas dan budaya perusahaan tuh untuk saya yang pertama kali presentasi di depan komisaris. Grogi nggak sih? Grogi itu bagus sebenarnya, menandakan bahwa kita masih hidup, menandakan bahwa kita ingin ini berhasil, menandakan bahwa ini ya gitu. Jadi jangan yang bilang yang gugupnya akhirnya jadi keringat dingin, akhirnya lupa, akhirnya ngeblank, akhirnya enggak. Itu tadi dibikin nyaman, dibikin tenang dulu, tarik nafas, buang nafas. Gimana kita juga A, I, U, E, O, artikulasi itu harus banget jelas. Jadi kalau misalkan kayak tadi saya nyalahin beberapa kali ngomong, itu sengaja gitu loh. Jadi kalau misalkan lagi kita jadi MC, mau nggak mau aku udah minimal banget buat salah gitu. Dan itu dilatih mau nggak mau. Terus gimana kita intonasi, volume. Oh ada dong, kita adain dong pelatihannya. Wah, mantap. Ada itu ada khususnya. Khusus bagaimana cara tidak grogi. Kayaknya aku perlu ada pelatihan itu deh kayaknya. Bagaimana cara tidak grogi selama pelatihan 3 hari dan dijamin setelah mengikuti pelatihan itu ada tidak grogi gitu ya. Bisa tuh. 3 hari lah. Kalau mau benar-benar mau ya. Teman-teman Tap Kapital cepet nih. Nyambung ini nih kayaknya. Langsung grab gitu ya langsung ya. Dipancing langsung kailnya gitu. Itu saya waktu dulu jadi penyiar radio juga begitu. Sebelum siaran itu diminta tarik napas, atur pernapasan, terus ada namanya senam monyet. Senam monyet itu bengkok kiri, bibir, mulut, hidung dimainkan, terus artikulasi yang z gitu kan. Itu harus nanti suaranya bagus dan jelas gitu.
Karena kan di radio tidak ada tampang, yang ada hanya suara. Jadi kalau tampang ya pas-pasan juga nggak Cuma apa-apa. kedengeran. Cuman Oh, Masya Allah, gak gitu banget. Gak gitu banget. Jadi announcer ya, banyak banget announcer kalau tiap saya pergi ke manapun keliling Indonesia itu pasti langsung di stasiun adalah disuruh nge-announcer. Dan pasti ngomong sama announcernya di situ gitu, buat announcement itu seperti apa. Jadi ada tuh kalau kita misalkan ngomong di peron 3, itu nggak bisa kita pakainya kayak buat informasi kayak di peron nomor 3. Enggak, ini tuh kamu tuh harus jalan di peron nomor 3. Jadi itu tuh ada gitu loh, kitanya tuh ngasih penekanan lo tuh harus jalan gitu. Jadi jangan sampai nanti yang ngelamun-ngelamun lewat, udah gitu ketinggalan kereta deh gitu loh. Jadi announcer tuh jangan, atau gini, hati-hati dari sebelah kiri, hati-hati dari sebelah kiri, atau misalkan di sebelah barat, hati-hati di sebelah barat, gitu kan. Jadi jangan hati-hati di sebelah barat, hati-hati sebelah barat. Itu mah orang juga gak akan gitu, gak akan denger, oh ada apa memang gitu. Jadi bukan sekedar ngomong, dan ada rasa. Suara itu benar-benar kerasa. Tapi kalau di bioskop enggak loh. Kayak gini kalau yang mana? Gimana bioskop gimana? Pintu teater 3 telah dibuka. Pintu teater 3 telah dibuka. ya itu pintu teater. Emang nggak perlu kita harus mempersiapkan bahaya atau emergensi di sana. Itu benar. Itu pakainya adalah tonasinya untuk informasi. Ada tonasi itu bagaimana kita untuk semua orang itu ada action untuk ngapain. Ada tonasi untuk biar kita akhirnya bisa mengenai ke jiwa masing-masing. Ada tonasi yang menghipnotis. Ada tonasi itu banyak banget dan itu harus dilatih. Gitu loh. Kayak meta coaching pun yang namanya tonasi kita tuh kan banyak. Kayak kita ngomongin terima kasih aja bisa. Terima kasih. Terima kasih. Kan beda-beda. Ngomongnya terima kasih, tapi kalau misalkan dipakai jadi jutek gitu. Terima kasih ya. Aduh kamu baik banget ya, makasih ya. Kan jadinya juga gak enak gitu loh. Jadi rasa itu balikin lagi, dan tadi balikin. Yang namanya kata-kata sendiri itu kan facial expression. Dan kalau kita ditelepon, ya otomatis intonasi-tonasi. Dan nyampe atau enggaknya ke hati, ya balikin lagi dari hati kita juga kan. Itu. Jadi intonasi juga memiliki sebuah stimulus ya? Oh, sangat luar biasa. Sangat banget. Oke. Ini tips juga nih untuk sobat Kopi Talk nih ya. It's all about feeling and sensing. Ingat, rasa tuh ada dua ya, Bapak Ibu. Ada feeling, ada sensing. It's a two different thing. Kalau kita ngomonginnya feeling, itu masalahnya kolbu, ketakutan, kekhawatiran, kebahagiaan. Kalau sensing itu fakog, visual, audio, kinestetik, olfaktori, gustatory. Gitu bagaimana kita melihat, mencium dari hidung, ya kan, gerakan kita dari mulut, pendengaran, penglihatan itu. Itu terkait biological communication ya, yang ada dalam diri kita. Ya? Yes, indeed. And practice makes perfect. Berikutnya Gina, silahkan. Dari sobat Mangga Hayu. Dari KAI nih. Kalau nomor 1 kayaknya iya, thank you ya. Aduh, ini bagaimana membangun kepercayaan di hadapan audiens, ini udah dijawab tadinya. Cuman ini ada nih, nomor 2, nomor 3 nih bagus. Ada tips atau cara berkomunikasi yang baik dengan audiens, nah ini penting. Yang ketiga, apa yang harus dihindari saat berinteraksi dengan audiens. Nah ini nih kayaknya hal yang baru harus kita bahas juga nih. Gina, silakan. Iya, apalagi Mas Ibnul ya, banyak banget anak-anaknya. Kalau penyelia tuh sama aja kayak trainer banget sebenarnya gitu kan. Nah, yang ketiga dulu deh yang paling gampang. Ketiga itu adalah jangan bikin baper. Jangan bikin dia nggak nyaman. Jangan bikin ngajak gelut gitu loh. Ternyata di depan udah yang kayak, enggak, saya nggak setuju dengan pendapat Anda. Kalau pendapat Anda kayak gitu, nggak usah lah. Ya, orang gimana gitu. Pendapat kamu bagus nih kayak gini gitu. Kayak sandwich teknik aja. Kalau kita nggak setuju, kita puji dulu, kita kritik habis-habisan, tutup lagi dengan pujian. Tapi ingat, 2 pujian yang awal dan akhir itu harus tulus dari hati Anda. Dan Anda betul-betul itu kritik, bukan mau menjatuhkan. Itu yang nomor 3. Kalau mau audiensnya jadi enak, ngasih taunya juga enak. Jadi dibikin nyaman gitu. Nah terus tipsnya apa sih gitu? No, kita tanya dulu deh ke Mas Ibnul. Mas Ibnul emang ini yang dipengenin apa sih? Mereka ngapain? Dipengenin ya apa? Apa yang dipengenin? Keinginan saya pribadi ya deh. Iya, aku masih keinginan tetangga, saya tanyain dulu ke tetangga. Keinginan pribadi, ya silakan. Di acara forum ini berbicara tentang kualitas sebagai trainer handal. Tentunya kita ingin menjadi seorang trainer yang di hadapan audien memang kita benar-benar bisa menunjukkan kemampuan kita sebagai trainer yang bisa
memfasilitasi ataupun menyampaikan ilmu seperti itu. Oke, fasilitasi ilmu. Oke, jadi jawabannya pakai ilmu sekarang. Oke, gampang kalau itu kan yang diketahui ini pengen. Nah sekarang kalau gitu saya mau tanya ke Mbak Amelia. Mbak Amelia, Sintama, Hope Together. Aku suka banget ya Hope. Oke, Hope Together. Bagus banget sih. Harapan itu penting banget. Betul nggak? Together everyone can achieve more. Coba kalau semuanya nggak nakal, udah nggak akan balik lagi PPKM darurat kan? Udah nggak sadar. Kita tuh jangankan pakai masker, pakai motor aja nggak pakai helm, bener nggak? Pakai motor nggak pakai helm. Kenapa nggak pakai helm? Deket aja cuma ke warung doang. Kita nggak ada polisi. Boro-boro disuruh pakai masker, helm aja susah. Oke, Mbak Amelia. Kalau misalkan kita pengen kelihatan tadi kata, atau memang pengen semua audiens tuh bisa mendapatkan semua ilmu nih dari trainernya gitu, atau semua audiens merasa bahwa bermanfaat banget sih ikut pelatihan yang tadi atau Copy Talks tadi gitu. Biasanya berarti harus ngapain tuh ke audiens si pembicaranya ini, narasumbernya harus ngapain dia? Iya, kalau dari yang Teteh tadi coba kasih gambaran ke kita, itu sih kayak ngajak audiens itu ada interaksinya. Jadi maksudnya jangan sampai Teteh ngomong sendiri. Mohon maaf nih, Teteh kan kayak sendirian, di sini kan banyak. Walaupun sekarang kan kelihatannya karena terhalang sama media ya, maksudnya kan kita cuman by virtual. Tapi jangan dilupain juga kalau kita tuh hadir, kita tuh ada, kita tuh tahu loh ini untuk apa sih ikutan kayak gini. Kalau misalnya kita sendiri cuman buat hadir doang, buat absen, buat ya mungkin cuman pengen tahu doang nih apa sih, kalau bagus oke lah gue liatin, tapi kalau enggak ya udah gue tinggalin gitu kan, macam-macam yang kayak gitu. Paling itu sih maksudnya sama-sama ada dua interaksi sih. Jadi dari si trainernya, trainer kan sebenarnya pengen ngasih gambaran ya, maksudnya kayak ngasih tahu nih gue punya ilmu, kita sharing yuk. Mungkin kan di lapangan beda-beda nih Teh, kan saya sendiri kan as a marketing kan kita tahu nih kadang suka ada yang namanya kayak sales builder atau apa segala macam, kita pengen tahu nih lo tuh menghadapi di di lapangan tuh kayak gimana sih? Oh, gue kalau di lapangan kayak gini nih. Oh, solusinya apa ya? Oh, kayaknya kemarin menghadapi kliennya kayak gini-gini itu ada solusinya kayak gini. Jadi kita saling sharing sih sebenarnya, lebih nangkep di situ. Yes, sharing. That's terima kasih atas jawabannya ya, sudah dijawab sama Amelia. Ya, jadi itu bisa Anda pakai tuh, nggak usah semuanya dari kita loh. Anda tuh semua tuh udah pinter-pinter, Masya Allah. Di sini tuh, apa kayak kemarin gitu kan, dosen di Indonesia Raya itu semua udah pinter. Mas Gali, Mbak Nunuk, Mbak Kokon, Uni Refilda gitu. Semua udah, wah malang melintang di dunia, ya kan? Popon, kemana ada mang? Ya kan dosen loh gitu loh. Kan susah buat jadi dosen, apalagi dapat NIDN gitu kan. Ya itu tadi, tapi kan kita harus tadi sharing gitu loh, sharing. Nah, Teh Popon itu sendiri kemarin udah ada coaching one on one tuh gitu. Kalau ini, pengen kayak Teh Gina naon gitu. Kita sama lo hari ini pakai ungu. Aku tahu kamu mau pakai ungu. Aku pakai ungu loh, ini beneran. Iya, kayak gitu. Jadi sharing jawabannya itu. Dan yang paling penting sih itu. Dan tetap on the track. Jadi kita tetap on the track ke jawab. Paling beta tuh kalau kita jawaban yang kita nanyanya A, jawabannya B kan nggak nyambung gitu. Itu kadang bete. Nah itu juga Mas Ibnu. Bayangkan ditanyanya ini, pengennya ini. Jadi kalau memang semuanya pengen kita itu pengen yang kayak pas datang itu bermanfaat, berdampak. 1, libatin. 2, sharing. 3, pakai cinta. Terus goalnya apa? Goalnya adalah ketika semua udah bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng, itu ada apa? Insight bahwa gini loh. Oh iya, kita tuh nggak boleh berhenti belajar, nggak boleh sombong. Terus kita harus sharing semua ilmu yang kita miliki ke orang lain. Dan manusia tuh nggak ada yang sama. Manusia tuh ada yang selalu bilang iya aja, ada yang enggak aja. Ada yang iya tapi harus detail, gitu. Ada yang enggak terus dia detail, ada yang iya lalu dia abstrak, ada yang enggak terus dia abstrak. Dengan banyaknya manusia-manusia yang ada di ISC gitu loh. Ya itu bagus gitu. Karena perbedaan itu saling melengkapi. Jadi itu tadi, diajak ngomong, diajak sharing, dihargain, itu Mas Ibnu. That's the most important things. Dan yang paling penting kitanya juga belajar. Ya, dan itu juga untuk menghindari agar tidak terlihat trainernya heboh sendiri dalam kelas ya. Makanya perlu ada interaksi. Iya. Udah nggak zaman soalnya sekarang gitu ya. Maksudnya nggak zaman lah gitu loh. Kan semua benar pada zamannya. Jadi nggak bisa. Atau misalkan cara ngedidik anak gitu. Yang anak sekarang, didikan yang anak saya gitu sama dulu mama saya yang didik saya, yang gak mungkin beda gitu kan. Change or die itu benar banget, perubahan itu selalu ada.
Jadi pertama adalah never stop learning gitu, dan dua practice. Udah gitu gak usah sombong gitu. Orang yang sombong menurut aku bakal susah jadi trainer handal, karena ketika dia ada kritikan, ada saran, dia nggak akan mau gitu. Ada niat kita baik, dia nggak mau, dia ngerasa paling benar aja. Itu Bang. Oke, berikutnya Teh Gina nih, ini pertanyaan juga ada yang unik juga. Bagaimana sih cara tahu orang yang nggak suka sama kita ketika kita lagi melakukan training? Nggak suka, jangan suka pikiran buruk. Siapa tahu dia tuh lagi banyak juga meetingnya. Kenapa sih? Terus orang suka sama kita. Ya nggak usah juga. Capek banget bikin orang semua suka sama kita. Gitu loh. Terus nggak usah dilihat misalkan Mas Danang nih, nggak tahu dia lagi ngapain gitu kan. Kita mending kita tanyain gitu kan. Dia lagi sibuk sama yang lain juga. Mas Danang, kamu lagi ngapain? Hah? Kamu lagi menduakan aku dengan apa? Lagi ngisi double hadir Teh. Kan ke-gap sama aku, dia lagi nggak dengerin aku, orang dia lagi jelas banget ngerjain sesuatu yang lain gitu loh gitu. Tapi ya nggak usah ke-gap, jangan berkati. Oke ya, Mas Danang nggak ngeliatin aku ya. Oke ya Mas Dan, oke nggak ada yang nulis jawaban yang aku tanya ya. Nggak usah gitu, itu bukan berarti nggak suka juga orang Danang lagi nulis. Presensi, bukan absensi, presensi. Absensi mah semuanya tuh pada bolos, sudah ada aja semuanya sok mabal gitu. Presensi, absensi kumaha gitu. Mas Danang, Dwi Nur Cahyo, Nur Cahyo, harusnya kamu banyak cahaya, atau kenapa kamu keluar roek di situ, kurungkeun eta lampu. Oke, coba Mas Danang, pertama kali ikutan Kopi Talks atau dari mana kamu tahu ada Kopi Talks hari ini? Bagaimana menjadi trainer yang handal? Dari mana? Dari grup WhatsApp aja. Dari mana? Grup WhatsApp. Global chat. Iya, saya nggak tahu soalnya. Oke. Oke. Terus ekspektasinya ikutan ini apa? Cuma ingin tahu aja sih Teh, intinya. Ingin tahu apa yang pengen kamu tahu Teh? Apa? Untuk menjadi trainer yang ada tuh kayak kisi-kisinya seperti apa, terus apa aja sih? Udah kayak ujian kamu kisi-kisi ya. Emang kalau misalkan udah tahu nih tips-tipsnya atau cara-caranya, terus emang mau diapain? Ya cuma apa ya, ingin tahu aja sih. Oh, mau tahu aja ya, udah tahu sekarang udah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda Mas Danang. Oke, thank you Mas Danang. Gitu loh. Ya ada yang cuma kan gini loh, orang tuh ada yang cuma singgah doang, bener nggak? Ada yang singgah lo menetap, lo meninggalkan dengan penuh banyak, meninggalkan sakit hati bisa. Ada juga yang datang singgah, lo membuat hidup kita semakin berwarna, semakin penuh cinta, bisa gitu loh. Itu kan, this is life gitu. Life is a journey itself gitu. Jadi jangan ngerasain kayak gimana orang tahu nggak suka atau suka. Kalau aku udah mikirnya gini, semua orang suka sama saya udah. Bahkan kalau ada pun haters itu adalah lovers yang tertunda, nggak masalah dibenci sama orang. Itu Bang Ahmad. Kalau dari aku ya, gitu loh. Jadi bukan berarti orang yang lagi nggak perhatiin di kita di webinar, orang itu nggak suka sama kita, belum tentu juga. Mungkin dia lagi ngerjain yang lain, gak usah terlalu banyak baperan lah. Gitu. Nah, baper lah ya, jangan baper berarti. Yes, iya. Kalau aku itu, kalau aku sih itu. Ada lagi dari Sobat Febrian, apakah standarisasi bahwa kita disebut sebagai trainer handal? And how wants to be a real trainer? How to be a real trainer? Real trainers. Good question. Keren banget. Boleh dibantu spotlight nggak admin? Jangan aku yang nge-spotlight. Oke, silakan yang penanya silakan untuk di spotlight. Nah, betul banget. Sertifikasi tadi saya bilang. Jadi kalau kita udah sertifikasi, kita udah ada pengakuan, adanya sertifikat tuh penting banget gitu. Jadi kayak misalkan kamu udah jadi dokter, udah sekolah gitu kan, sampai nangis-nangis. S1 tuh kan intelektual. S2 tuh intelektual dan mental. S3 tuh nggak cukup intelektual, mental, spiritual, Bo, gitu. Banyak banget teman-teman S3 saya. Terus rasakan ambil tahu jambai, cerai lah gitu, pisah lah atau apa karena terlalu sibuk sama ngurusin S3-nya segala macam. Itu mantan lah, masa tantangan dalam hidup. Dan kita tuh yang paling penting adalah menata hidup kita. Sama ketika kita jadi trainer, kita menata juga audiens itu mau dibawa kemana. Jadi kita tahu, gitu loh. Yang tadi Teteh awal banget tujuannya adalah sok kita, apapun yang audiens mau tanya, akan coba Teteh jawab. Itu ya, of course in my own way. Terus ya kayak tadi kita sharing juga, kita berbagi juga dengan pendapat yang lain. Oke, Febrian. Yang nanya Febrian. Hai, bocah kamu, apa kabar? Kita udah lama banget gak ketemu ya. Ya Allah. Oke, ya. Apa ya, sih tadi kamu nanya apa? Coba ulangin. Ntar dulu. Emang kamu nanya apa? Coba ulangin. Dia pertanyaan dia loh, jangan baca.
Apa tadi kalau pertanyaan? Aku aja masih ingat. Apa tadi pertanyaannya? Standarisasi kalau kita itu sebagai trainer handal kan? Ya itu kan tadi BNSP, ikut sekolah segala macam. Itu jawabannya. Oke, yang kedua. Tadi pertanyaannya apa? Want to be a real trainer. Nah, oke. Emang real trainer itu apa? Emang ada trainer fake trainers gitu? Ada trainer yang palsu? Yang maksudnya kita kan kayak kan kemarin baru dapat nih CMI, sertifikat Master of. Nah itu gimana aku biar bisa itu nggak cuma jadi gelar aja gitu loh, Teh. Good, kejujuran itu penting sekali, lebih baik ditampar dengan kejujuran daripada cuma dengan kebohongan. Good, terima kasih Febian, it's very nice. Benar, jangan jadi trainer yang cuma datang untuk ngegugurin kewajiban. Jangan cuma jadi trainer yang cuma ngebacain kayak news anchor. Baik Bapak Ibu, baik, sekarang kita slide pertama. Slide pertama ini adalah mengenai emang kita lagi news anchor gitu loh, atau podcast gitu ya. Oke guys, enak sekali senang banget kita yaudah sendiri aja gitu ya. Jadi ya itu gitu saya bilang tadi, untuk sharing, untuk berbagi, untuk tadi nyapa semuanya gitu loh, untuk dengerin dari sisi-sisi yang lain gitu loh. Terus kayak misalkan nggak tahu nih aku Uni lagi ngapain, Uni aku mau nyapa Uni, itu Febrian sharing gitu loh, hadir, dan kamu praktis ngajar anak TK ke SD ke SMP ke, kamu ngajar aja gitu ya. Tapi sekarang jangan lagi pandemi, kamu ngajar boleh pakai Zoom, boleh loh itu. Jadi kamu sharing semua ilmu-ilmu yang kamu miliki itu dimanapun kapanpun itu. Dan ilmunya itu harus tersampaikan. Apapun yang kamu tahu, semuanya bagiin aja jor-joran gitu. Dan gak usah pelit ilmu. Itu gitu lah. Ya kalau saya sih itu, soalnya kita pakai hati, hadir, sapa, sharing gitu, no judgment, netral. Dan cinta, ya itu kan? Gitu. Ya aduh, itu benar banget cinta. Oke, silakan Mbak Albertina. Thank you ya. Dan memang udah 17.02 juga sih. Nggak kerasa sudah hampir 1 jam lebih kita bahas semua. Tapi rata-rata Teh pertanyaan di sini banyak memang terkait kehandalan trainers ya. Kehandalan. Salah satu juga mungkin ada hadir di sini Direktur Bank Jabar ya, Ibu Sofi juga sama mempertanyakan. Selamat bergabung, Ibu Sofi. Ini ada pertanyaannya ada di sini nih. Terus tapi ada lagi nih satu pertanyaan yang juga unik sebenarnya ini. Baik. Kira-kira bagaimana sih profesi trainer untuk menjadikan sebagai penghasilan utama? Nah, aku banget ya, itu penghasilan utama gue. Nggak jadi trainer, gue nggak hidup, gue nggak makan. Oke, gini, ikigai, aku bilang, benar nggak? Jadi ada sesuatu yang kamu harus pertama adalah kamu cintai, gitu loh. Kamu passion di situ, kamu bergairah. Orang yang bergairah itu cirinya adalah ketika ngomong tuh udah kayak berkaca-kaca matanya gitu, bukan berkaca mau nangis ya, bukannya. Ada nggak sih sparkling gitu yang kayak, wah dia tuh ngomong tuh bener hidup, dia tuh suka, dia tuh cinta, gitu loh. Itu kan pertama. Dia suka, dia cinta. Terus gak cukup cuma suka atau cinta doang. Yang keduanya gimana? Kamu harus ahli di situ. Kamu harus expert, never stop learning gitu. Kamu harus bener-bener master. Kalau dunia dosen dokter ya dokter gitu. Kalau bisa profesor ya profesor gitu loh. Terus sertifikasi apa yang harus ada di kamu itu ya ambil, yang paling ujung-ujungnya itu bener-bener ambil semuanya gitu loh. Karena kamu harus ahli di bidang itu. Lalu silakan Mahda, Kak Alif katanya. Udah gitu ngapain lagi ketika kamu udah suka, skill kamu bagus, udah gitu apa? Dunia membutuhkan. Trainer itu dunia membutuhkan dan kamu dibayar. Kamu mau dibayar ketika apa? Ketika kamu kita mau bayar orang kalau kita apa ya? Kalau kita tahu kalau ngundang orang ini we got something. Bener enggak? Kalau kita nggak dapat sesuatu ngapain juga buat bayar dia gitu. Tapi jangan takut untuk nggak ada bayaran gitu. Okay. Jadi saya tuh banyak banget dibayar sama hatur nuhun ya teteh, oh saya nggak sakit hati gitu, atau misalkan didoakan ya alhamdulillah gitu. Jangan takut untuk nggak punya uang, makanya saya bilang gitu. Dan saya bisa ngomong kayak gitu ketika misalkan diundang di universitas manapun, gak usah bingung sama uang. Nanti akan ada jatahnya, yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu, yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu. Nanti sama Allah akan dikasih tuh pelatihan-pelatihan yang akan datang kepadamu gitu, karena kamu memiliki skill, karena kamu juga udah banyak CSR ke orang-orang, kamu akan dikasih uang yang banyak dari situ sama Allah. Itu. Jadi kamu jadiin ya nggak akan ketukar gitu, nggak usah takut gitu loh. Jadi anak-anak muda sekarang tuh semuanya orientednya money banget bang. Jadi kayaknya kalau nggak dibayar kayak, kok nggak dibayar, bayarannya berapa nih berapa? Zaman kita kan enggak, ada pengabdian masyarakat tuh ada. Ini gimana kita bisa berbagi, bisa bermanfaat gitu. Jadi itu yang saya contohin juga gitu. Jadi kalau mau penghasilan sebagai trainer adalah ketika kamu punya skill, orang akan nyari kamu. Ya. Gitu loh. Ketika orang ngerasa kalau kamu didatangkan ke sini ada manfaatnya, orang akan cari kamu gitu. Dan seadanya mereka uang tuh pasti ngasih gitu. Kayak misalkan ada tuh yang anak-anak ITB
benar-benar cuma anak-anak doang gitu yang kayak kuliah subuh project gitu, mereka bayar 500.000 gitu, enggak apa-apa itu, bahkan gue bilang gak usah bayar. Atau ini saya juga dapat dari BMKA, ini baru aja banget datang gitu, atau ada banyak, ada segala macam beras, ada yang ngasih madu, ada yang ngasih, ya udah gitu, itu sih kalau kata aku gitu. Jadi tenang aja lah. Polanya kita coba membalik ya, biarkan uang yang mencari kita. Iya betul. Aduh kita cari uang capek. Rezeki itu bukan dicari tapi dijemput bang. Dijemput. Iya kalau kita nyari capek. Sama kayak jodoh juga dicari nggak dapat menjemput jodoh, menjemput rezeki. Dan kita yakin bahwa prasangka kita kepada Allah bahwa rezeki kita ada gitu. Ketika kita betul-betul ya tadi niatnya kan baik kita. Niatnya juga kan karena untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, Allah mengikuti prasangka umatnya kok. Betul sekali. Kita memang. Oke, ini Teh Gina sudah lebih dari 5 menit kita. Yes, betul sekali. Baiklah Sobat Kopi Talk, ini nampaknya sudah melebihi jam dan kita juga sudah banyak berbincang-bincang. Pertanyaan saya rasa sudah hampir semua terjawab karena hampir banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sama dan juga ada beberapa pertanyaan yang bersifat pribadi, yang menyangkut psikologis dan segala macam sudah kita ungkapkan. Tapi memang lebih asiknya lagi kalau ada trainingnya nih nanti nih. Lebih enak lagi. Oh iya dong, ada nanti kayaknya training percaya diri atau training itu penting itu. Iya nanti tengahnya kapital saya. Nah ini penghasilan gue bilang. Ya, terima kasih kepada Sobat Kopi Talk dan terima kasih khususnya kepada Teh Gina yang sudah menyempatkan waktunya berbagi sharing, berbagi ilmu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirul kalam kita kembalikan kepada host.